Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Kevin Surya Prayoga Wibowo, mahasiswa Statistika angkatan 23. Jadi di sini saya dimintai untuk menjadi pemateri dari program Vista dari anak-anak Himasta UNS. Dan untuk materi Vista kali ini, saya akan membahas tentang regresi sederhana dan juga regresi linear berganda. Tapi untuk regresi linear berganda nanti setelah regresi sederhana ini. Nah, dan di sini kita akan menggunakan software bernama R. Dan mungkin teman-teman bisa melihat di sini saya mengatakan dengan bahasa bayi karena inilah metode yang saya gunakan untuk belajar agar lebih mudah dipahami untuk otak-otak yang eh, nggak terlalu pinter atau ya kayak saya lah yang biasa-biasa saja biar tidak pusing-pusing dengan kata-kata yang terlalu ilmiah. Ya, oke. Untuk pertama-tama kita masuk ke pengertian. Nah, bisa dilihat kan di sini teman-teman, kalau misal bahasa ilmiah ini just info, saya diberikan materi seperti ini ya teman-teman. Bisa dibaca, model regresi linear sederhana adalah model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Kata-katanya sangat susah dipahami kan? Dan di sini ada lanjutan persamaan regresi. Nah, ini untuk persamaan regresinya mohon diingat, yaitu YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI ditambah epsilon I. Yang di mana YI merupakan variabel dependen pada pengamatan ke I dan XI adalah variabel independen pada pengamatan ke I. Dan ada beta 0 dan beta 1 yang merupakan parameter koefisien regresi. Dengan epsilon adalah error data ke I. Yang bagian epsilon ini jarang digunakan ya teman-teman untuk pembelajaran biasanya. Oke, next. Nah, di sini ada bagian untuk pengertian yang lebih mudah dipahami menurut bahasa saya sendiri. Jadi kata-kata yang hijau ini saya rubah seperti pemahaman saya sendiri agar lebih mudah dipahami ya. Jadi model regresi linear sederhana adalah hubungan satu nilai sesuatu yang udah ditentuin atau yang independen tadi, yang di sini dibilang variabel independen dengan sesuatu yang ngikut-ngikut hasilnya atau dependen. Persamaan regresi linear sederhananya ya ini tadi sama yang dimana YI ini adalah yang ngikut-ngikut dan XI ini yang udah ditentuin untuk B0 dan B1, beta 1, beta 0 dan beta 1. Nanti ya intinya di rumusnya inilah. Dan untuk epsilon I tetap sama. Pasti pada bingung kan yang dimaksud ngikut-ngikut dan ditentuin ini apa. Kita kasih contoh sederhana saja. Nah, ini untuk contoh YI yang ngikut-ngikut ini adalah hasil panen. Nah, dari yang ditentuin adalah XI yaitu pupuk. Jadi kalau misal kita lagi bercocok tanam, kalau kita ingin menghitung regresi linear sederhananya, kita pastikan dulu yang sudah pasti yaitu pupuknya. Baru nanti hasil panennya akan ngikut dari jumlah pupuk yang kita berikan kepada tanaman itu. Jadi gitu maksud saya teman-teman. Dan untuk nilai yang kedua yaitu nilai ujian dan jam belajar. Nah, kita kan pasti tentuin jam belajarnya berapa dulu kan, baru nanti hasil dari nilai ujiannya akan ngikut sesuai jam belajarnya. Dan contoh ketiga, begitu juga dengan penjualan es krim dan juga suhu. Yang dimaksud suhu di sini adalah suhu rata-rata waktu di luar gitu ya. Jadi misal kalau suhunya lebih terik kan biasanya penjualan es krim lebih banyak gitu kan, soalnya orang pada pengen yang adem-adem gitulah. Nah, lanjut. Nah, ini untuk nilai-nilai beta 0 dan beta 1 itu kita misalkan sebagai B0 dan B1 dengan metode kuadrat terkecil adalah nilai yang membuat Q minimum. Nilai estimasi ini dikenal dengan estimator kuadrat terkecil. Jadi diperoleh cara mencari B1 dan juga B0 seperti ini. Nah, ini kan juga sangat pusing kan. Wah, ini apa? Ada N, sigma. Wah, ini sangat pusing sekali kan teman-teman. Nah, jadi aku sederhanain yang N ini tuh jumlah dari semua. Jadi misal kita punya 10 pasangan. Eh, 10 jumlah pupuk dan juga 10 hasil tanaman. Nah, itu berarti kita N-nya isi 10. Dan untuk sigma ini kelihatannya kan susah banget, tapi sebenarnya sederhana. Sigma ini cuma jumlah dari
X dikali Y. Jadi kalau misal ada 10 pasangan X dan Y, kamu kalikan pasangan X1 dan Y1, pasangan X2 dengan Y2, dikalikan semua, habis dikalikan baru ditambahin semua. Dan juga untuk sigma X1, sigma XI itu jumlah dari semua XI, dan juga untuk sigma YI itu jumlah dari semua Y, atau lebih gampangnya gini lah. Nah, untuk N ini semuanya ada berapa, terus nanti ini jumlah semua X yang dikalikan dengan Y, dikurangi jumlah semua X yang dikalikan dengan jumlah semua Y, atau sigma XI kali sigma YI. Dibagi semuanya ada berapa lagi, N, dan jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X yang dikuadratkan. Nah, yang bagian ini agak beda ya. Jadi kan yang awal itu ada sigma XI kuadrat dikurangi yang kedua tuh sigma XI yang dikuadratkan. Nah, untuk sigma XI kuadrat ini kalian cari dulu X1 kuadratnya berapa, X2 kuadratnya berapa, X3 kuadratnya berapa, baru kuadratnya itu ditambahkan satu-satu, teman-teman. Jadi dapatlah hasilnya untuk yang di sini. Dan untuk yang ini kalian tambahkan semua X-nya dulu. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai yang terakhir baru kalian kuadratkan. Nah, setelah nanti dapat hasil dari sini, kalian akan mendapatkan untuk variabel B1-nya. Dan nanti untuk B0-nya ini lebih gampang, tetapi harus membutuhkan B1. Makanya kita harus mencari B1 dulu. Kalau kita udah menemukan B1, bisa kita masukkan ke rumus yang B0. Ini juga sama seperti tadi, jumlah semua Y dibagi semuanya ada berapa, di minus B1 hasil ini nanti dikali jumlah semua X dibagi semuanya ada berapa. Agar nanti kita memperoleh model prediksi persamaan regresi sederhana. Yaitu ini dibaca Y topi I sama dengan B0 ditambah B1 dikali XI. Nah, ini kalau misal ingin mencatat yang lebih mudahnya menurut saya. Oke, lanjut. Untuk uji-ujinya di regresi linear ini terdapat dua, yaitu uji simultan atau uji F dan juga uji parsial atau uji T. Nah, untuk sekarang uji F dulu nih. Ini kan ada uji signifikansi simultan, uji F. Ini masih bahasa ilmiah, tapi ya kalian juga perlu mempelajari bahasa ilmiahnya ini. Uji F diperlukan untuk mengetahui adanya pengaruh simultan dari semua variabel bebas yang dirumuskan terhadap variabel tak bebasnya. Langkah-langkahnya ya seperti inilah. Kita cari H0 dan juga H1-nya. Bukan cari sih, tentukan H0 dan H1-nya. Untuk H0-nya, karena ini di sini mengetahui adanya pengaruh dari semua variabel bebas, berarti ini uji untuk semuanya secara langsung, teman-teman. Jadi di sini H0-nya B0 sama dengan B1 sama dengan 0, atau semua parameter regresi tidak berpengaruh signifikan terhadap model. Ya, ini masih bahasa yang sangat kaku ya, bahasa ilmiah. Nah, saya terjemahkan bahasa yang lebih enaknya. Jadi inilah yang bahasa saya sendiri biar cepat paham lah. Jadi uji signifikansi itu, uji F itu diperlukan kalau misal kamu pengen nguji semua variabelnya tuh langsung barengan gitu. Jadi nggak satu-satu gitu, langsung barengan semua diuji apakah sama dengan nol apa enggak gitu. Jadi kayak gini, untuk uji hubungan langsung semua barengan. Langkah-langkahnya ya sama kayak tadi, menentukan H0 yaitu B0, beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan 0, atau nggak ada hubungan antara B0, B1 dengan model. Model tuh yang dimaksud yang Y topi tadi ya, yang ini. Lalu lanjut menentukan ya H1-nya kebalikan dari H0, paling tidak ada satu beta I yang tidak sama dengan 0, untuk I-nya 0 dan 1. Jadi antara beta 0 atau beta 1 itu tidak sama dengan 0. Dengan alfa ya, alfa seperti biasa kita tentukan 0,05. Daerah kritis H0 ditolak jika F hitung nanti lebih dari F alfa, yaitu 1, N dikurangi 2. Dengan statistik uji F-nya RKR dibagi RKS. Nah, untuk yang bingung tadi statistik ujinya kok bisa RKR dibagi RKS tuh kita dapat dari sini ya, teman-teman. Jadi misal ini sumber variansi, regresi, sisa, dan total kan. Nah, ini untuk derajat bebasnya.
dan ini untuk jumlah kuadrat. Nah, untuk uji simultan ini kalian harus bikin tabel ini ya. Nanti F hitungnya tuh didapat dari yang ini nih. Nah, dan untuk memperoleh ini kalian harus ngikutin stepnya satu-satu teman-teman. Jadi ya ini dibuat tabel, lalu kalian cari CKR-nya dengan rumus ini. Ya rumusnya ini kalian lihat sendiri. Jadi CKR sama dengan B1 dikalikan jumlah dari X dikali Y dikurangi jumlah X dikali jumlah Y dibagi dengan semuanya ada berapa gitu kan. Dan untuk JKS ya seperti ini, JK dikurangi JKR atau bisa dibalik-balik, JK sama dengan JKS kurangi JK ditambah JKR atau gimana. Dan untuk JK, sigma sigma Y kuadrat atau jumlah semua Y dikuadratin, Y yang dikuadratin dikurangi jumlah Y lalu dikuadratin dibagi semuanya ada berapa. Nah, nanti ada step kelima yaitu kesimpulan H0 ditolak jika F hitung. F hitung tuh yang dimaksud RKR per RKS ini lebih dari F tabelnya kita. Atau P value-nya yang kurang dari 5% lah. Nah, lalu lanjut. Nah, ini bagian yang uji parsial, uji T. Nah, ini uji parsial ini biasanya cuma digunain waktu regresi linear berganda. Tapi pahamin konsepnya dulu di sini nggak apa-apa. Ini masih bahasa ilmiahnya juga. Uji T dilakukan untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independennya terhadap variabel dependennya. Jadi bedanya uji parsial dengan uji simultan tadi, kalau simultan tuh langsung barengan semua kan. Nah, kalau uji T atau uji parsial ini, kita ujinya satu-satu. Jadi nanti misal ada X1 dan X2. Kalau di uji parsial ini, kita uji hubungan X1 dengan Y, baru kita uji lagi hubungan X2 dengan Y gitu. Kalau misal simultan tadi, hubungan dari X1 dan X2 dengan Y langsung semua gitu. Ya, ini bahasa ilmiahnya parameter regresi ke I tidak berpengaruh signifikan terhadap model ya, gini-gini lah. Dan ini untuk bahasa yang lebih mudah dipahaminya. Jadi uji T dilakukan untuk menguji satu-satu pengaruh X terhadap Y. Dengan langkah-langkahnya ya ini menentukan H0, yaitu salah satu beta nggak ada hubungannya ke Y. Dan H1 salah satu beta punya hubungan ke Y, gitu aja. Nah, untuk langkah kedua, alfa sama dengan 0,05, langkah ketiga, H0 ditolak jika T hitung, atau nanti ya ketemu T hitungnya dengan rumus ini, lebih dari T yang kita cari di tabel, atau P value-nya kurang dari alfa yang kita tentuin, atau biasanya 0,05. Dan untuk statistik ujinya, T hitung ini diperoleh dari BI dibagi S dari BIJ, dengan BI koefisien regresi ke I dan SBIJ adalah kesalahan baku koefisien regresi ke I. Dan nanti untuk kesimpulannya antara H0 ditolak atau H0 gagal ditolak, ya, seperti itulah. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Ini ada contoh soal tentang data sel darah merah Y dan hemoglobin X. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, si soalnya sudah tercantum Y sama X. Tapi kalau di soalnya tidak tercantum, kalian bisa tentuin sendiri. Nah, karena ini cara pengerjaannya menggunakan R, saya buka dulu ya menggunakan R. Ini cara pengerjakannya, step-stepnya yaitu kalau misal kalian pengen masukin ke R, kalian juga bisa langsung masukin saja ke R. Tapi kalau misal ini di contoh, saya ingin menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya buka aja Microsoft Excel. Misal Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel ini kalian tuliskan datanya, lalu ya masukin satu-satu. Ya, ini kalian masukin satu-satu lah. Ini ada 7,3. Oh iya, untuk Excel ini biasanya ada yang pakai titik, ada yang pakai koma. Dan kebetulan nih untuk laptop saya memakai titik. Nah, ya masukin kayak gini lah sampai semua datanya masukin. Nah, kebetulan saya udah ada nulis untuk Vista Data. Nah, kebetulan saya udah ada nulis di sini untuk data-datanya, jadi saya tinggal impor datanya. Cara impornya ya cukup gampang juga. Kita buka R, ini kita buka R script baru aja. Nah, ini
Jadi di R ini kalian import datasetnya, caranya buka file, lalu import dataset dari Excel, lalu ini browse. Nah, terus carilah kalian datanya taruh di mana. Kalau di aku taruh Vista yang data ini, import. Nah, udah selesai. Lalu untuk cara pengerjaannya tadi kan kita diminta untuk tentukan model prediksinya. Nah, untuk mencari model prediksi dengan metode kuadrat terkecil, ini kita masukkan, karena ini namanya masih data dalam kapital, kita bikin menjadi namanya data. Nah, ini kita bikin data itu sama dengan data yang huruf kapital. Nah, terus untuk melihat datanya kita ketikkan aja data itu langsung. Kalau pengen cepat bisa Control Enter atau di sini bisa di run. Nah, ini kan datanya sudah. Oh, sebentar sebentar. Oh, ini ada datanya salah. Oh ya, yang ini. Nah, yang ini kita run dulu. Kita deskripsikan data yang kapital sebagai data, lalu kita run. Nah, setelah kita run, kita cek dulu datanya apakah sudah benar. Nah, ini kan sudah benar nih. Lalu untuk kita cari regresinya, kita gunakan komen yang namanya LM atau linear model. Kita kasih nama contoh apa ya, MKT gitu ya, sama dengan linear model dari. Nah, di sini kan linear model, dan ini kan datanya Y dan X kan. Nah, jadi di linear model ini kita masukkan Y, ini harus huruf besar, dan simbol ini lalu kita ketikkan X ya kan. Lalu kita kasih ini data sama dengan data. Ini untuk mencari rumus regresi. Nah, lalu kita run. Maaf tadi agak terputus-putus. Nah, di sini setelah kita run di sini, kan kita dapat ini hasilnya MKT sama dengan LM ini kan. Nah, ini tandanya running kita sudah berhasil. Lalu cara mengeceknya untuk dapat berapa model regresinya, kita ketikkan MKT saja, lalu kita run, dan kita mendapatkan minus 1,42 berapa ini dan 0,08. Nah, yang ini tuh yang dimaksud intercept itu sebagai beta 0 dan X-nya ini sebagai beta 1. Jadi kita dapatkan model regresinya, yaitu eh, kita dapatkan model regresinya yaitu Y topi sama dengan minus 1,422 ditambah 0,08879 X. Lalu kita ke soal yang B, lakukan uji signifikansi model regresi linier, baik simultan maupun parsial. Nah, untuk melakukan uji signifikansi simultan, uji F, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan H0 dan H1-nya yang paling jelas. H0 dan H1-nya seperti yang telah dijelaskan tadi, yaitu ya ini semua parameter regresi tidak berpengaruh signifikan, dan yang satunya paling tidak ada satu yang berpengaruh kan. Nah, terus kita menentukan alfanya yaitu 0,05 dan daerah kritisnya yang apabila H0 ditolak, yang H0 ditolak apabila F hitungnya lebih dari F tabel atau P value-nya kurang dari 5% dengan statistik ujinya ini. Nah, caranya kita mencari ini itu gampang saja, yaitu langsung kita tuliskan summary dari MKT. Langsung kita run. Nah, di sini kita akan menemukan P value dari X-nya, yaitu 0,000118, yang dimana ini kan kurang dari 0,5. Berarti kesimpulan yang kita dapat, karena P value-nya ini 0,000 ini kurang dari 5%, maka H0 ditolak, yang berarti modelnya signifikan. Nah, lanjut. Untuk uji parsial ini karena di sini hanya punya satu X atau satu variabel independen. Jadi hasilnya bakalan sama, yaitu P value-nya 0,000118. Lalu untuk koefisien determinasi ini
Kita bisa cek di summary juga yang bagian ini 0,7541 sama 0,7318. Nah, untuk yang di sini koefisien determinasi atau R square, oh berarti yang ini 7541 atau sekitar 75%. Nah, koefisien determinasi ini artinya tuh berapa persen besarnya sumbangan hemoglobin itu dalam menentukan banyaknya sel darah merah. Nah, itu sebesar 75,41% dan sisanya yaitu sekitar 24,59% ini banyaknya sel darah merah itu disebabkan oleh variabel lain tapi belum masuk ke modelnya. Ya, mungkin itu saja untuk regresi linier sederhana. See you on the next video.